Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Magdila. Di sini saya akan membahas tentang resiliensi kolektif masyarakat. Di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama ada definisi resiliensi, yang kedua resiliensi kolektif masyarakat tradisional, yang ketiga pendidikan multikultural dan membangun resiliensi kolektif, dan yang terakhir adalah bentuk resiliensi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk merespons secara positif terhadap situasi yang merugikan, memungkinkan mereka untuk mencapai, mempertahankan, memulihkan kesehatan fisik atau emosional setelah menghadapi penyakit, kerugian, atau situs stres lainnya. Menurut Rahmanisa et al. 2021. Di slide selanjutnya akan bahas tentang resiliensi kolektif masyarakat. Nah, itu merupakan gagasan tentang bagaimana ketahanan masyarakat dalam menghadapi tekanan dan tantangan hidup melalui pengembalian fungsi relasi sosialnya. Nah, relasi sosial ini mencakup norma, nilai, kepercayaan, dan jaringan sosial yang menjadi fondasi solidaritas dan kerjasama dalam komunitas. Ketika terjadi tekanan seperti bencana alam, konflik sosial, atau perubahan ekonomi. Nah, kemampuan masyarakat untuk menjaga dan memperkuat hubungan sosial ini sangat penting agar mereka tuh dapat bersama-sama mengatasi masalahnya tersebut. Nah, selanjutnya, resiliensi sendiri itu banyak digunakan dalam istilah ekologi dan sosiologi dan psikologi untuk menggambarkan carrying capacity dalam kemampuan untuk mengatasi diri dari tekanan dan stres. Selanjutnya ada pendidikan multikultural untuk membangun resiliensi kolektif. Nah, pendidikan multikultural itu mengembangkan peran penting untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya mengupayakan kesetaraan terhadap akses hak-hak hidup yang semakin bermartabat. Nah, pendidikan multikultural itu merupakan gagasan yang mengupayakan agar anak didik itu mendapatkan kesempatan yang sama dalam berprestasi secara akademik dan menekankan pada aspek vitalitas keragaman etis dan budaya dalam bentuk kehidupannya yang mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan berkomitmen secara moral untuk mewujudkan tercapainya keadilan sosial. Penguatan identitas etis pada pribadi yang berasal dari kelompok masyarakat tradisional yang terpinggirkan menjadi penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan mengembangkan kesadarannya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kurikulum pendidikan multikultural dalam rangka menguatkan identitas etis menurut National Council for the Social Studies dalam Branch 2002 sebagai berikut. Yang pertama adalah keragaman etis dan budaya harus diperkenalkan dan dihargai oleh setiap individu dan kelompok termasuk unsur keluarga dan masyarakat. Yang kedua, keragaman etis dan budaya harus ditujukan untuk menguatkan dan melekatkan dan meningkatkan daya tahan atau resiliensi masyarakat. Dan yang ketiga, kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan untuk akses pendidikan dan ekonomi harus diberikan untuk seluruh golongan dan kelompok etis. Yang keempat, ada pengenalan identitas etis dan budaya harus ditujukan sebagai pilihan merdeka setiap individu dalam suasana yang demokratis. Nah, untuk bentuk resiliensinya itu merupakan tradisi tahlilan, merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu, dan menurut Muhammad Solehan 2010 itu menjelaskan bahwa tradisi tahlilan atau kenduren itu digunakan oleh Nampel untuk mengganti tradisi Jawa kuno asli, yakni salah satu upacara Yogyakarta dalam bentuk upacara Pancamaka atau walimah yang meliputi masha, daging, matsya, ikan, matya, minuman keras, maithunan, itu bersetubuh, dan mukro, itu bersemedi. Dan mereka tuh melakukan upacara malimah, itu membentuk lingkaran yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang. Nah, di tengah-tengahnya akan tersedia makanan, daging, ikan, serta minuman keras. Nah, setelah makan dan minum sampai mabuk, para peserta bersetubuh ramai-ramai. Setelah nafsu, perut, dan syahwat terlampiaskan, mereka akan melakukan semedi. Nah, tradisi tersebut tuh pelan-pelan digantikan oleh Sunan Ampel dengan kenduren, di mana upacara ritual terdiri dari kaum laki-laki berbagai agamis mengopong tumpukan, minum teh manis dan makanan bersama, dan selebihnya dibawa pulang sebagai berkat atau nasi barokah karena sudah mengalami penyucian melalui doa. Nah, dari simbol-simbol keberagaman itu hanya sebagai pemenuhan religius saja, akan tetapi lebih dari itu mampu membangun solidaritas sosial, resiliensi, bahkan bisa saja sebagai mediasi untuk kekuatan politik dan membangunkan bangsa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.